Dua ekor monyet ekor panjang dan lutung Jawa berkeliaran di permukiman padat penduduk di Bekasi, Jawa Barat. Kawanan primata ini menyita perhatian warga saat hilir mudik di atas genteng rumah warga dan pepohonan. Ya, sementara dari Pasuruan, Jawa Timur, kawanan hiu tutul muncul di perairan Laut Jawa. Ikan sepanjang 4-6 meter ini biasa bermigrasi dari benua Australia ke Laut Jawa untuk mencari plankton atau ikan kecil. Sejumlah warga dihebohkan dengan keberadaan seekor monyet dan lutung Jawa di atas genteng dan pepohonan milik warga di Jalan Kesejahteraan Desa Karangbaru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya masuk ke pemukiman warga sejak Sabtu malam. Karena berkeliaran di malam hari, warga sempat curiga dengan hewan tersebut. Sebelumnya emang udah ada yang miara belum sih? Belum ada sih, nggak ada. Selain lutung ini tadi kan ada monyet, Bang. Itu ada bener nggak itu? Monyet, mungkin tadi monyet ada. Mungkin Nggak ada yang punya ya ini ya? ada. Liar ini berarti ya? Liar. Nggak tahu ini datangnya dari mana. Sering mengganggu masyarakat nggak sih? Enggak. Miara kagak, nggak miara. Kita mah kata orang-orang bilang mah katanya itu maunya jadi-jadian. Katanya, kata gua nggak tahu dah, gua mah nggak ngerti deh masalah gitu mah bodoh. Apa jadian apa kagak yang nggak tahu. Itu emang asalnya dari mana sih? Lah nggak tahu di mana-mananya. Iya. Taunya pokoknya ada di situ aja di pun jamu. Monyet dan lutung Jawa tersebut menyita perhatian warga sekitar saat berkeliaran dari rumah ke rumah serta dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Sementara pihak regu pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dihubungi warga pada Minggu siang rencananya akan menangkap primata tersebut pada Senin. Kawanan hiu tutul kembali terlihat di perairan Laut Jawa di Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu pagi. Ikan sepanjang 4-6 meter ini bermigrasi dari benua Australia ke Laut Jawa untuk mencari plankton atau ikan kecil. Diketahui, setiap tahun keberadaan hiu tutul ini berada di Laut Jawa karena mereka bermigrasi dari benua Australia menuju Laut Jawa. Biasanya, mereka akan kembali ke benua Australia pada bulan Agustus sampai Desember nanti. Petugas polisi laut menghimbau kepada nelayan agar tidak mengganggu apalagi menangkap karena hewan mamalia ini dilindungi negara. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, sementara itu hewan liar hingga kini masih diperjualbelikan bagi masyarakat umum untuk dipelihara. Ya, padahal hewan liar seharusnya tidak dipelihara karena bisa mengganggu ekosistem dan membahayakan manusia. Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur merupakan salah satu pasar di Jakarta yang dikenal sebagai tempat menjual berbagai jenis hewan peliharaan seperti ikan, kucing, dan lainnya. Ironisnya, tidak hanya hewan peliharaan, namun satwa liar yang seharusnya tinggal di habitatnya di hutan dan alam terbuka juga dijual di pasar ini. Saat tim liputan berkunjung ke Pasar Hewan Jatinegara, terlihat para pedagang menjual hewan liar yang dikandangkan, seperti jenis kera pantai, burung hantu, dan iguana. Pengunjung Pasar Hewan Jatinegara mengaku senang berkunjung ke pasar ini karena bisa melihat beragam hewan unik, walaupun pengunjung mengetahui ada hewan yang merupakan hewan liar. Kayak biawak gitu kan ada juga di sini, cuman mungkin kayaknya nggak dipajang gitu ya. Monyet cuman yang anak-anak juga, maksudnya yang kecil-kecil gitu aja sih. Lalu apakah hewan liar bisa diperjualbelikan? Menurut Kepala BKSDA DKI Jakarta, Abdul Qodir, hewan liar yang tidak termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi sebenarnya bisa diperjualbelikan, namun harus memiliki surat izin dari pemerintah untuk menjual hewan tersebut dan surat izin penangkaran. Mengurus surat ini pun membutuhkan waktu dan biaya sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Sementara dari pengamatan tim liputan di Pasar Jatinegara, jenis kera pantai dijual hanya dengan harga 1,2 juta rupiah, burung hantu Rp250.000, dan iguana Rp700.000. Silahkan melakukan perdagangan PSR tetapi memiliki izin yang resmi dari pemerintah.
dari Kementerian LHK, sekarang dari Kepala BKPM. Nah, itulah yang akan memudahkan kita juga di dalam mengawasinya. Yang nakal tentu masih ada. Nah, ini yang menjadi sasaran kita untuk kita sadarkan. Kalau sudah kena Undang-Undang Nomor 5, tentu kan ada pidana di situ. Abdul Qodir juga menegaskan selain mengawasi jual beli hewan liar, BKSDA DKI Jakarta juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait jual beli hewan liar yang legal kepada penjual dan masyarakat. Meskipun bisa diperdagangkan jika memiliki surat perizinan dari pemerintah, namun Benvika, Ketua Jakarta Animal Aid Network atau JAN, menegaskan hewan liar sebaiknya tidak dipelihara. Kalau menurut saya, kesejahteraan satwa liar itu justru mereka akan lebih sejahtera hidup di rumahnya gitu, yaitu di hutan gitu, bukan di dalam kandang atau dipelihara. Karena kalau kita memelihara otomatis kita lihat dulu, misalnya seperti primata. Primata di mana sebagian besar jika mengambil anaknya, otomatis induknya dibunuh. Berarti sudah membunuh satu induknya gitu, atau satu ekor primata yang dibunuh, yaitu induknya. Terus yang kedua, anaknya otomatis setelah diambil itu bagi kami adalah si anak ini jiwanya juga sudah mati gitu, karena dirubah perilakunya saat mereka ada di dalam lingkaran manusia. Benvika juga mengatakan setiap hewan liar memiliki peran masing-masing dalam ekosistem. Maka dari itu, hewan liar harus dibiarkan hidup di habitatnya di hutan agar tidak mengganggu ekosistem alam. Selain itu, hewan tersebut memiliki sifat liar secara alamiah sehingga bisa membahayakan manusia jika dipelihara. Monica Konado, Ricky Maulana, Jakarta.